Hello, how are you? So now I'm gonna tell you about basic tense. Jadi materi kita kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang tenses dasar. So what is tense? Tense is a form of the verb in English to indicate time, whereas present, future, or past of an act or event. Jadi tense adalah bentuk kata kerja untuk menunjukkan keterangan waktu yang dimana waktu tersebut akan dipakai untuk menunjukkan waktu sekarang, waktu dulu, ataupun waktu yang akan datang dari suatu tindakan atau peristiwa. Nah, di sini terdapat 3 jenis dari tenses dasar yang dimana akan kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada simple past tense, yaitu keterangan waktu yang digunakan untuk menunjukkan keadaan atau tindakan yang telah dilakukan atau sudah dilakukan. Lalu yang kedua ada simple present tense, yang dimana present tense ini menunjukkan keterangan waktu yang akan dilakukan pada saat ini atau habitual, kebiasaan yang dilakukan. Lalu yang terakhir itu ada simple future tense, yang dimana future tense ini menerangkan keadaan waktu atau tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Oke. Di sini terdapat simple past tense, yang dimana simple past tense tadi sudah saya jelaskan kalau simple past tense ini menerangkan atau menunjukkan tindakan atau kejadian yang telah dilakukan atau telah berlalu. Di sini terdapat dua jenis rumus. Yang pertama itu ada subject plus verb to, yang dimana rumus pertama ini digunakan apabila di dalam kalimat tersebut terdapat verb atau kata kerja. Lalu rumus yang kedua ada subject plus was or were. Was or were ini rumus yang digunakan apabila di dalam kalimatnya tidak terdapat verb atau kata kerja di dalamnya. Oke, saya akan membahas rumus yang pertama terlebih dahulu. Di sini terdapat positive, negative, and interrogative sentence, yang dimana positif terdapat subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua. Untuk contohnya ada subjeknya the party, and verb to atau kata kerja keduanya yaitu start, yang dimana kata kerja pertamanya yaitu start without ed. Karena di sini dimintanya verb to, jadi kita tambahkan ed di depan verbnya. Untuk verb to itu ada irregular dan regular, ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Dan start di sini termasuk verb to yang beraturan, jadi dia hanya menambahkan ed di belakangnya. Nah, untuk contohnya di sini ada the party start at 7 p.m. yang dimana artinya pesta ini dimulai pada pukul 7 malam. Lalu untuk negatifnya kita tambahkan didn't, did or did plus not di depan verb to. Oh ya, ini verbnya berubah menjadi verb one karena di sini negatif. Untuk negatif dan interrogative, verbnya itu diubah menjadi verb one, tidak lagi menjadi verb two. Jadi verb two itu digunakan hanya untuk positive sentence aja. Oke, untuk rumusnya terdapat subject plus did plus not plus verb one. Untuk kalimatnya, the party did not or didn't start at 7 p.m. Jadi untuk artinya itu pesta ini tidak dimulai dari pukul 7 malam. Lalu untuk interrogatifnya ada did plus subject plus verb one plus interrogative sign. Untuk contohnya ada did the party start at 7 p.m. Apakah party tersebut dimulai dari pukul 7 malam? Jadi ini merupakan contoh atau rumus dari simple past tense yang terdapat verb atau kalimat kata kerja di dalam kalimatnya. Lalu untuk rumus yang kedua sama, terdapat positive, negative, and interrogative sentence. Mari kita bahas untuk positive first, positif terlebih dahulu. Untuk rumusnya terdapat subject plus was or were. Untuk contohnya ada Jai was a stamp collector. Lalu untuk negative sentence-nya
Di sini terdapat subject plus was or were plus not, ditambahkan not setelah was or were. Untuk kalimatnya ada Jay was not or wasn't was a stamp collector. Lalu untuk interrogatifnya, was were-nya dipindah ke depan sebelum subject. Untuk kalimatnya ada was Jay a stamp collector. Okay, next is simple present tense, yang dimana simple present tense ini menunjukkan keterangan waktu untuk saat ini atau habitual, kebiasaan yang dilakukan. Sama, simple present tense juga terdapat dua rumus, yang dimana rumus pertama digunakan apabila terdapat kata kerja di dalamnya. Lalu untuk rumus yang kedua apabila tidak terdapat kata kerja di dalamnya. Oke, untuk rumus yang pertama, untuk positive sentence-nya terdapat subject plus verb 1 plus s or es. Verb 1 ditambahkan s or es apabila subjeknya menunjukkan orang ketiga. Apabila subjeknya menunjukkan orang pertama, tidak usah atau tidak perlu ditambahkan s or es. Karena di sini contohnya menggunakan orang ketiga, a girl, gadis itu atau seorang gadis berjalan dengan kakinya. Jadi untuk verbnya kita tambahkan s or es di belakangnya. Lalu untuk negatif, subject plus do or does plus not plus verb 1. A girl doesn't walk with her feet. And for interrogative sentence, di sini ada do does plus subject plus verb 1 plus interrogative sentence. Does she walk with her feet? Apakah gadis itu berjalan dengan kakinya sendiri? Lalu untuk rumus yang kedua, di sini terdapat positive sentence, ada subject plus be. Untuk contohnya, they are teachers at my school. Lalu untuk negative sentence-nya ada subject plus be plus not. They are not or aren't teachers at my school. And the last formula is interrogative, yang dimana rumusnya itu be plus subject plus interrogative sentence. Interrogative sign. Untuk contohnya ada are they teachers at my school? Apakah mereka guru-guru dari sekolah saya? Okay. For the last form is about simple future tense. Ya, simple future tense ini digunakan apabila kita menggunakan atau ingin mengatakan kalimat yang akan dilakukan atau tindakan yang akan kita lakukan di masa mendatang atau yang akan kita lakukan. Di sini juga terdapat dua rumus. Rumus yang pertama digunakan apabila kalian tuh masih ragu atau belum fix akan melakukan apa. Lalu untuk rumus yang kedua ini dilakukan apabila kalian sudah fix akan melakukan hal tersebut. Oke, untuk rumus yang pertama, for positive sentence-nya di sini ada subject plus will plus verb 1. And contohnya itu ada Ronnie will sleep tonight. Ronnie akan tidur malam ini. Lalu untuk negatifnya ditambahkan not setelah will. Ronnie will not or won't sleep tonight. Ronnie tidak akan tidur malam ini. Lalu for interrogative sentence-nya ada will plus subject plus verb 1 plus interrogative sign. Will Ronnie sleep tonight? Oke, untuk rumus yang kedua, di sini digunakan apabila kalian sudah fix akan melakukan hal tersebut. Untuk rumusnya ada subject plus be plus going to plus verb 1. Contohnya ada she is going to come here tomorrow. Dia akan datang ke sini besok atau esok hari. Lalu negatifnya ada subject plus be plus not plus going to plus verb 1. She is not or isn't going to come here tomorrow. Dia tidak akan datang ke sini besok. Lalu untuk interrogatifnya ada be plus subject plus going to plus verb 1 plus interrogative. Is she going to come here tomorrow? Apakah dia akan datang ke sini besok atau esok hari? Ya, di sini saya menuliskan notes atau catatan agar kalian mudah memahami. Untuk subjek ada I, you, we, they, he, she, it.
Lalu untuk penggunaan be, I menggunakan be or am, you menggunakan are, we menggunakan are, they menggunakan are, he menggunakan is, she menggunakan is, lalu it menggunakan is. Lalu untuk penggunaan was or were, di sini I menggunakan was, you menggunakan was, we menggunakan were, they menggunakan were, he menggunakan was, she menggunakan was, dan it menggunakan was. Lalu untuk penggunaan do das, di sini I menggunakan do, you menggunakan do, we menggunakan do, they menggunakan do, he menggunakan does, she menggunakan does, it menggunakan does. Lalu untuk yang terakhir, penggunaan s or is di belakang verbnya, I itu cuma menggunakan verb aja, jadi tidak usah ditambahkan s or is di belakang verb. You juga sama, hanya menggunakan verb, we menggunakan verb, they menggunakan verb, lalu he menggunakan verb plus s or is, she menggunakan verb dengan tambahan s or is di belakangnya, dan it juga sama menggunakan tambahan s or is di belakang verb. Okay, I think enough for my presentation about my math 3. Thank you.